Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas IPS 7 bersama Bapak Wawas Aliul Hawas. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Selanjutnya kita akan melihat pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa ruang adalah wadah yang meliputi daratan, lautan, dan udara, termasuk juga di dalamnya bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup yang lainnya melakukan kegiatan serta saling memelihara. Pengertian interaksi antar ruang. Berdasarkan pendapat Bintarto, interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Interaksi antar ruang adalah interaksi yang berupa pergerakan orang, barang, dan informasi dari asal menuju ke daerah tujuan. Contoh interaksi antar ruang diantaranya adalah wilayah pegunungan, umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir pantai merupakan penghasil ikan laut. Penduduk daerah pantai ini membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan. Begitu juga sebaliknya, penduduk dari area pantai membutuhkan sayuran, sehingga bisa terjadi yang namanya interaksi keruangan. Interaksi keruangan berdasarkan pendapat Bintarto itu ada dua, ada interaksi melalui kontak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, interaksi secara langsung, di mana seseorang bertemu dengan orang lain. Contohnya adalah berjabat tangan dengan teman, mengobrol dengan teman secara langsung, dan yang terakhir adalah melakukan berbagai aktivitas secara langsung. Kemudian interaksi melalui kontak tidak langsung, yakni interaksi yang dilakukan dengan menggunakan alat atau media perantara. Contohnya adalah ketika kita menelpon atau ketika kita membaca berita di koran maupun ketika menyaksikan berita di televisi. Di bawah ini adalah bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk, yakni interaksi dalam bentuk pergerakan ataupun perpindahan manusia. Contohnya adalah emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, serta perjalanan penduduk, baik itu untuk bekerja ataupun berwisata. Yang selanjutnya, yang kedua, ada komunikasi, yaitu interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi. Contohnya ketika kita membaca berita dan melihat tayangan di televisi. Yang ketiga ada transportasi, yakni interaksi melalui perpindahan barang ataupun energi. Contohnya pengangkutan barang perdagangan. Yang selanjutnya adalah beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Itu ada tiga. Yang pertama, saling melengkapi atau complementary. Di bawah ini adalah contoh kondisi saling melengkapi. Terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contohnya, wilayah Suban merupakan penghasil dari sayuran, sedangkan wilayah Panjang merupakan penghasil ikan. Nah, wilayah Suban ini membutuhkan ikan, sedangkan wilayah Panjang ini membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah Suban melakukan interaksi
dengan wilayah panjang melalui sebuah aktivitas jual beli ataupun perdagangan. Yang kedua, ada kesempatan antara atau intervening opportunity, yakni suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya adalah wilayah Bandung biasanya membeli ikan ke wilayah Surabaya, namun kemudian diketahui bahwa wilayah Indramayu yang juga penghasil ikan, karena wilayah Indramayu ini lebih dekat serta ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari Bandung ini beralih membeli ikan ke wilayah Indramayu. Akibatnya interaksi antara wilayah Bandung dan wilayah Surabaya itu melemah. Yang ketiga, kemudahan dalam transfer atau dikenal sebagai transfer ability. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan dari daerah asal ataupun daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya ini akan lebih mahal. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah Bandung ke wilayah Indramayu, namun jalan menuju Indramayu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Lalu akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Indramayu dan beralih ke Cirebon, karena jalan menuju Cirebon lebih bagus dan lebih lancar. Sampai di sini pertemuan kali ini dan pembahasan pada bab materi ruang dan interaksi antar ruang. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.